Well, good morning everyone. Today we are going to start our first subject in this semester. Jadi selamat pagi semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran pertama di semester ini. So, just for information, it is from KD 3.6. Jadi untuk informasi ini dari KD 3.6. It is about past event. Jadi ini tentang kejadian masa lampau. And then the topic of our subject, an interview with Cooper. Jadi sebuah wawancara di sini nanti ya dengan Cooper. Cooper itu siapa? Nanti akan saya jelaskan. Oke. Relating past event or activity referring to specific time and result. Jadi yang namanya kita akan bahas untuk kejadian masa lampau itu terkait dengan kegiatan yang mengacu kepada waktu yang spesifik dan hasil, karena dia sifatnya sudah terjadi. So, we will using two kind of pattern, simple past tense and then present perfect tense. Go on. Jadi kita akan menggunakan dua pola kalimat. Yang pertama simple past tense dan present perfect tense. Itu nanti terkait itu akan Ibu jelaskan secara singkat agar tepat sasaran terkait kalimat past event-nya. Okay, relating past event or activity referring to specific time and results. Jadi di sini I will begin show you one dialogue. Jadi saya akan mulai untuk menunjukkan sebuah dialog as what I shared to you in the last meeting. Seperti apa yang sudah saya bagikan ke kalian di pertemuan minggu lalu untuk kalian pelajari secara mandiri di rumah untuk pengantar. So I hope all of you jadi saya harap semuanya sudah mempelajarinya sehingga pembahasannya tidak begitu lama nanti dan at least kalian sudah paham, bisa compare dengan apa yang saya jelaskan. Okay, this paper, I mean that this sheet, the instruction for you practice the following conversation. Jadi kalau di layar ini, di bagian ini itu instruksinya kalian diharapkan mempraktekkan conversation-nya. So you may to practice maybe for your with your brother or your sister, depend on you. Jadi boleh kalian nanti praktekkan di rumah, mungkin dengan saudaranya, laki-laki atau saudara perempuannya. Well, I will give simple explanation about this conversation. So the title of this conversation, an interview with Martin Cooper. Jadi ini dialog atau conversation, percakapan antara host dan Cooper or Martin Cooper. Jadi sebuah wawancara ya, wawancara kepada Martin Cooper. So let's begin. Host said that, "Hello, Mr. Cooper. Nice to meet you. Welcome to our talk show. How are you today?" Jadi diawali dengan menyapa dan bertanya tentang kabarnya. And then Cooper respond is, "Nice to meet you too. I'm fine, thanks." Seperti biasa, kalau orang menyapa dengan nice to meet you, kita harus menjawab dengan nice to meet you too. Ditanya apa kabar, ya jawab I'm fine, thanks. Karena kebetulan di sini Cooper memang lagi baik-baik saja, lagi sehat-sehat saja. Next, first of all, I would like to ask you, what did you even? Jadi pertama-tama saya katanya si hostnya, saya ingin bertanya, apa yang sudah kamu temukan? Jadi penemuanmu tuh tentang apa? Terus Cooper menjawab, Cooper response is, I invented a cell phone. Jadi saya menemukan
telepon. Jadi sebuah telepon handphone artinya ya, maksudnya telepon genggam ataupun handphone yang biasa kalian gunakan. Has it been a big year for you so far? And did you think it when you made the first call? Next, itu hostnya bertanya, apakah itu sudah menjadi sebuah, artinya penemuannya di tahun itu sejauh ini adalah tahun terbesarnya, dan apakah kamu berpikir bahwa memikirkannya ketika kamu membuat ataupun melakukan telepon pertama kali. Jadi di sini hostnya menanyakan pendapat. Jadi sejauh ini apakah itu sudah artinya tahun terbesar bagi si Cooper, dan apakah dia pernah memikirkannya ketika dia melakukan panggilan pertama kali. And then Cooper responds, yes, but actually I did not think this far ahead when I made the first call. Jadi dia bilang, iya, tapi sebenarnya saya tidak berpikir sejauh ini ke depannya ketika saya melakukan panggilan pertama kali. And then host asking again, what did you think when you made the first call? Jadi apa yang kamu pikirkan ketika kamu melakukan atau membuat panggilan pertama kali? I thought whatever the call function or not. Ya, saya memikirkan ini berfungsi apa tidak panggilannya, ya kan? And then I see, maksudnya teleponnya berfungsi apa tidak pada saat dia itu saja yang dia pikirkan. And then hostnya mengatakan, oh I see. Anyway, why were you interested in making the call? Jadi ditanyakan lagi, kenapa, apa yang membuat kamu tertarik untuk membuat telepon itu? Terus dia jawab, I believe it in competition. Jadi first of all, jadi pertama-tama itu terkait dengan kompetisi saja, artinya pertandingan. Dia join. And second, I took the same words read for personal phones. Jadi yang kedua itu dia berpikir ini sudah waktunya untuk orang itu menggunakan ponsel pribadi ataupun telepon pribadi, di mana telepon itu bisa kamu bawa denganmu dan ya bebas dimanapun. Itu alasannya yang kedua. Okay, go on, continue. Good job. Who did you make the first call to? Jadi dia bilang, wah, good job. Siapa yang kamu telepon pertama kali? I called my counterpart at AT&T for it name Dr. Jill Angel. Jadi yang dia telepon pertama kali itu ya Dr. Angel. Dr. Angel. Terus, when you were managed to make a cell phone, what did you say to him using your cell phone? Jadi ditanya lagi ke hostnya, ketika kamu melakukan panggilan, apa yang kamu katakan kepada dia untuk menggunakan telepon itu? I said, Joel, it's Marty Cooper. Ya, saya mengatakan, Joel, ini Marty Cooper. I'm calling you. Saya menelponmu from a cell phone, dari telepon handphone. But a real cell phone, tapi ini telepon sungguhan, personal. Jadi pribadi punya, handle portable cell phone. Jadi handle dengan sistem portable. Terus hostnya mengatakan, actually, what has spurred your interest in advising radio and communication system? Nah, ini jadi dia menanyakan terkait advice pada radio dan sistem komunikasi. Terus Cooper menjawab, I want to give people the freedom to move around while they communicate. Jadi dia menginginkan bahwa dia bisa memberikan kepada orang tentang kebebasan untuk berkomunikasi di sekitar atau ya di kehidupan kita. Ya. Terus hostnya, by the way, what been the biggest surprise for you in the advance of cell phone?
technology. Nah, ini sedikit gantung ya, dia punya dialog. Tidak ada komentar lanjutan dari Coopernya, ini di-cut. Dia menanyakan tentang ya surprise terbesar untuknya dari teknologi handphone ini. Tapi di sini tidak ada responsnya, but it's okay because you still can answer the question based on the dialogue or the conversation. Jadi tidak masalah karena tetap bisa menjawab 5 pertanyaan ini ya berdasarkan percakapan di atas. First, what is the interview about? Nah, apa interviewnya tentang apa? Sudah Ibu jelaskan tadi. Where do you possibly hear such an interview? Nah, di mana kemungkinan kamu mendengarkan interview semacam ini? Who is the interview? Jadi siapa yang diinterview? Sudah juga tadi Ibu jelaskan. Number 4, what does the interview tell the host about? Do his answer refer to specific time in the past? Jadi orang yang diinterview itu menceritakan tentang apa kepada hostnya. Terus apakah dia menjawab waktu yang spesifik di masa lampau? Jadi kejadiannya itu waktunya spesifik enggak dia menjawabnya. Number 5, what tense is mostly used by the interview to answer the host question? Nah, secara keseluruhan dia menggunakan pola kalimat apa dalam menjawab pertanyaan dari host itu, khususnya yang diinterview si Miss Martin itu. Mr. Martin ya. Oke. Nah, ini bisa kalian kerjakan untuk hari ini. Jadi ini tugas untuk hari ini, nanti hari ini juga dikumpulkan. Oke, go on, lanjut. Oh ya, simple past tense versus present perfect tense. Ini Ibu ingin menjelaskan secara sederhana melalui sheet paper by penerbit Intan Pariwara. Using the following question to decide whether a sentence should use the simple past or present perfect tense. Jadi kalian bisa memahami secara sederhana penggunaan simple past tense dan perbedaannya antara simple past tense dan present perfect tense. The first is, has the time period finished? Jadi memiliki periode waktu penyelesaian. Rule-nya, the simple past tense use it when the time period has finished. Jadi kalau simple past tense itu waktunya sudah terjadi ya. Jadi selesai. Kegiatannya itu sudah selesai. Pokoknya di saat itu sudah tidak ada lagi. Jadi kejadiannya berakhir di saat itu saja. Terus explanation-nya, for example, I have watched 3 movies this week. Terus example-nya, kalimat ini this week has not finished yet. Jadi kalau dia kalimatnya ada kata have, terus menggunakan kata kerja kedua, itu artinya belum selesai. Jadi aktivitasnya belum selesai. Terus yang kedua, I watched 3 movies last week. Nah, di sini bedanya tidak ada kata have-nya, langsung I watched. Jadi itu yang membedakan, berarti last week has finished. Oke. Ini yang membedakan kata have-nya. Ketika ada kata have sebelum kata kerja kedua, itu berarti sudah dilakukan tapi belum selesai. Sedangkan without have itu berarti finish, selesai, sudah selesai dikerjakan ya, berarti dia sudah selesai nonton. Oke, the second is, yang kedua, penjelasan yang kedua, is it new or old information? Jadi yang namanya kejadian masa lalu tuh ada kategorinya, baru terjadi atau informasinya itu sudah lama. Bagaimana cara membedakannya? Rule-nya, the present perfect is often used when giving recent news. And explanation-nya, Martin has crashed his car again. Itu kategorinya, this is new information. Jadi karena ada kata has-nya, itu berarti informasinya baru. Ya, jadi baru terjadi. Sedangkan kalau menggunakan simple past tense is used giving other information older. Jadi
informasi yang sudah lama. Martin crashed his car last year. Nah, ini tidak ada kata has-nya. Langsung Martin crashed. Itu artinya informasi ini sudah lama. This is old information. Jadi sudah lama terjadi. Kalau dia kata has berarti baru-baru saja terjadi. Okay, go on. The third, ketiga, next slide. Ya, has the action finished? Jadi aktivitasnya itu selesai, sudah selesai. Sentence-nya itu biasanya kategorinya ada kata for or signs. For example, di sini the present perfect is used when for and signs when the action have not finished yet. Jadi kalau perfect tense itu digunakan jika kegiatannya itu masih dilakukan, jadi belum selesai. Sedangkan simple past itu sudah selesai, jadi kegiatannya sudah selesai. Contohnya, explanation-nya, I have lived in Victoria for 5 years. Itu artinya saya sudah tinggal di Victoria itu selama 5 tahun. Artinya dia masih sampai sekarang berada di Victoria. Beda dengan yang kedua, I live without have, tidak ada kata have-nya. In Victoria have 5 years. Jadi itu maksudnya dia sudah tidak tinggal di Victoria lagi sekarang. I don't live in Victoria now. Jadi yang membedakan itu kalau dia menggunakan present perfect itu ada kata have-nya karena subjeknya I. Jadi kalau dia I, you, we, they have. Kalau she, he, it, has. Itu. Sedangkan kalau past tense, dia tidak menggunakan have atau has. Jadi langsung. Dan fungsinya berbeda. Berarti kalau kalian menggunakan have atau has, sekali lagi itu artinya kalian masih berlangsung kegiatannya. Sedangkan without has or have, itu sudah selesai. Ya, itu ada kata for. Ya, itu yang menandakan action finished-nya. Ya, itu yang dimaksud number 3. Terus number 4. Next. Is it specific time? Apakah dia pertanyaan berikutnya itu waktunya spesifik? Rule-nya, kalau present perfect tense itu menggunakan waktu yang tidak spesifik. Contohnya, I have watched that movie already. Dari kalimat ini kita tidak tahu kapan, tidak ada waktu spesifiknya. Sedangkan simple past tense, I watched that movie on Tuesday. Nah, di sini kita tahu kapan, yaitu Tuesday. Itu yang membedakan antara past tense and present perfect tense. Oke, next, go on. Ya, itu empat hal ya, tadi yang bisa membedakan antara past tense dan perfect tense. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut nanti. Nah, ini diskusi bagaimana sih penggunaan secara kalimat. Secara ini kita diskusikan langsung. Fill in the blank with suitable form of the verb in brackets. Jadi bagaimana melengkapi dialog ini. Change the verb into simple past or present perfect form. Jadi kita diarahkan untuk merubah kata kerjanya itu dalam pola simple past or present perfect form. Ya. Yang pertama, ini conversation between Yuda and Farah. Ada kata attend. Attend. Di sini kira-kira attend-nya itu karena kalimat tanya, ya, ada kata last night-nya. Itu berarti spesifik. Maka dia menggunakan kata did karena dia kalimat tanya dan lampau, ya. Jadi kalau lampau, apapun subjeknya menggunakan kata did. Dari mana taunya lampau? Yaitu last night, tadi malam. Terus dia kata kerjanya tidak berubah, tetap attend karena dia kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya tetap menggunakan kata kerja pertama walaupun dia lampau. And then next, Farah jawab no. Ini ada kata have. Yang benar adalah dirubah menjadi had. Jadi have change become had karena dia harus menggunakan kata kerja kedua. Terus did you, ini menggunakan did lagi karena dia past tense. Yes, I
ada kata go number 3 itu berubah menjadi verb to, jadinya when. Jadi jangan I go there, tapi I went there with my family. Itu artinya sama, yaitu sama-sama pergi. Bedanya go pertama, kata kerja pertama, when kata kerja kedua. Terus Farah bilang, it must be crowded. Jadi ada kata be di sini itu akan menjadi have been. Ya, ini berubah menjadi have been karena masih berlangsung. Ini present perfect tense. Jadi ya be-nya menjadi been dan ditambahkan kata have, ya. Terus absolutely there, be-nya di sini berubah menjadi were. Jadi we're quite of people enjoying cultural performance and the bazaar. Jadi ada Okay. There what were the culture performance. Jadi sorry, ini ada gangguan sedikit tadi. Absolutely there be itu berubah menjadi were, ya. Jadi bentuk pasnya adalah were, dan dia mengatakan di sana ramai orang-orang lagi menikmati performance, ya, pertunjukan budaya dan bazar. Terus Farah bilang, what were the culture performance? Jadi budaya apa? Pertunjukan budaya apa katanya? There be were traditional dance. Jadi be-nya itu berubah lagi were untuk lampaunya. Jadi be itu untuk presentnya. Traditional dance, folklore and ketoprak. Ketoprak kata si Farah, Japanese theatrical performance. Ya, dia bilang itu pertunjukan dari Jawa. Terus ada kata perform. Di sini menjadi performance. Jadi dia menanyakan siapa yang melakukan pertunjukannya. Jadi perform itu dirubah menjadi performed verb to-nya. Yuda, yes, it was performed mostly by local artists under Yayasan Bakti Utama, where the traditional dance and waltzes were performed amazingly by elementary, junior, and senior high student. Jadi itu performernya dari Yayasan Bakti Utama, dari SD sampai dengan SMA-nya. Terus Farah mengatakan it must, ada lagi kata be. Dia berubah menjadi have been a particular show. Kenapa dia menggunakan have been? Karena show-nya masih berlangsung, belum selesai. Indeed. Wah, itu pasti luar biasa. Tentunya ya. Jadi dikatakan it means have been a particular show. Tentunya. Indeed. Jadi itu merupakan contoh sederhana bagaimana penggunaan past tense and present perfect tense. Oke, work and praise ini untuk aktivitas minggu depan bisa kalian buat sebuah conversation berdasarkan salah satu situasi yang ada di sini. Jadi nanti pilih saja yang mana yang kalian mau gunakan. The first, your sister asked you to buy flowers on your way home from school. Jadi kondisi yang pertama itu saudara perempuanmu meminta kamu untuk membelikan bunga dalam perjalanan dari sekolah. When you arrive home from school, she asked you whether you have bought the flowers. You respond to her, how hot the dialogue go. Jadi nanti kalian ditanya, saudaramu nanti nanya ke kamu. Jadi kapan kamu sampai sampai di rumah. Terus dia nanti tanya, mungkinkah atau bisakah kamu nanti membelikan bunga untuknya. Jadi kamu nanti merespon. Terus bagaimana dialognya nanti, ya silahkan kalian buat. Jadi nanti yang pertama percakapan antara kamu dan saudara perempuanmu. Terus yang kedua, your friend, temanmu itu memenangi sebuah kompetisi menulis cerita di sebuah majalah dan mendapat hadiah untuk perjalanan ke Lombok bersama idolanya. Kamu menanyakan tentang
pengalaman dia selama perjalanannya atau tripnya. Nah, bagaimana nanti dialogmu? Silahkan. Jadi percakapannya kamu dengan temanmu tentang hadiah perjalanan ke Lombok dari memenangkan kompetisi menulis cerita di sebuah majalah. Terus number 3, you looking for your friend his classroom to give him or her an invitation. Jadi kamu posisinya mencari temanmu di kelasnya untuk memberikan dia undangan, but you didn't meet him or her. Tapi kamu tidak bisa melihat atau menemukan dia. You give the invitation to classmate. Jadi kamu ngasih undangannya ke teman sekelasnya and ask him, dan meminta dia untuk memberikan undangan itu kepada kamu. Moment later, beberapa waktu kemudian, you meet your friend. Jadi kamu setelah menitipkan undangan, beberapa waktu kemudian kamu ketemu dengan temanmu dan meminta dia menanyakan dia tentang apakah sudah menerima undangannya apa belum. Terus ya berdasarkan itu bagaimana nanti dialogmu. Jadi itu pilih salah satu dari 3 itu dan buatkan dialog sederhana sesuai situasi yang ada. Dan jangan lupa untuk menggunakan past tense or present perfect tense. Okay, I think enough for my simple explanation today, especially for this KD 3.6 about past event. I hope is it clear for you, and if there is a question, you may to ask me by WhatsApp group or comment in this chapter. And thank you for your attention. Don't forget to doing your text. Then see you on the next session.